Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Zulfan Abidiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Beradanya saya di sini untuk mempresentasikan atau memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Amiruddin, SPDI, MPDI. Dan saya akan membacakan atau mempresentasikan makalah kelompok 2, Hakikat Pendidik dalam Perspektif Islam. Saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidik Islam. Yang kedua, syarat-syarat pendidik Islam. Dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Yang pertama, pengertian pendidik Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melakukan tugasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh potensi peserta didik dan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik, secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan menurut Al-Rasyidin 2005 nomor 42, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaannya sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah fil ard, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik atau anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut ialah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Tanggung jawab itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama itu karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ditakdirkan pula bertanggung jawab. Kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan anaknya. Sukses anaknya adalah sukses orang tuanya juga. Pendidik mencakup pula guru, dosen, guru besar, dan lain-lain. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan pada dasarnya, pendidikan menengah. Allah Subhanahu wa taala atau pendidik alam semesta dengan sifat Rahman dan Rahimnya yang telah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri mereka melalui para nabi dan rasulnya yang dengan sifat keteladanannya. Orang tua dan guru dengan sifat kasih sayangnya yang dalam mendidik mereka dilandaskan oleh nilai-nilai ajaran
Islam untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Pokok pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, seorang pendidik hakikatnya memiliki karakteristik yang dapat membedakan dari yang lain. Dengan karakteristiknya tersebut menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi melalui seluruh perkataan dan perbuatan. Menurut Suwarno, ia mengemukakan 6 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik anak. Syarat yang pertama, kedewasaan. Langfeld berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya. Syarat yang kedua, identifikasi norma. Artinya menjadi satu dengan norma yang lain disampaikan dengan anak. Syarat yang ketiga, identifikasi dengan anak. Apa? Itu artinya pendidik dalam menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat anak. Selanjutnya, knowledge, mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidik. Yang syarat kelima, skill, yaitu mempunyai keterampilan mendidik. Syarat yang terakhir, attitude, mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik dalam Islam. Dalam Islam, seorang pendidik dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini menyebabkan Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia lainnya. Secara umum, tugas pendidik ialah mendidik. Dalam tafsir tahun 2004 nomor 78, mendidik adalah tugas yang amat luas dan mengajar adalah sebagian dari tugas mendidik. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar di samping sebagai motivator dan fasilitator. Tugas mendidik di rumah tangga adalah mendidik dengan cara memberi dorongan, baik contoh yang baik, membiasakan, memberi pujian, dan dengan cara yang lain-lainnya. Memberikan pengaruh yang positif bagi anak dalam meraih cita-cita hidupnya di dunia maupun di akhirat. Menurut A.G. Sujono tahun 1982 nomor 62, tugas mendidik adalah wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. Kedua, berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekankan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Memperlihatkan anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian keterampilan agar anak didik memilih dengan tepat. Sedangkan menurut Atiyah Al-Abrashi tahun 1974 nomor 133, tugas guru itu adalah guru harus mengetahui karakter murid. Yang kedua, guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang yang diajarkan maupun dalam cara mengajarkannya. Guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang mengajarkan. Menurut Adi Marimba tahun 1989,
nomor 38 sampai 39. Tugas pendidik dalam pendidik Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidik, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya. Sedangkan menurut Al-Rasyidin tahun 2005 nomor 44 mengemukakan tugas pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun, dan akhirnya dalam pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan. Jadi, yang telah saya sampaikan di atas, kita bisa menyimpulkan atau kesimpulan dari pembahasan saya di atas ialah pendidik pada hakikatnya adalah orang yang telah mendapatkan amanat dan mempunyai tanggung jawab dunia, akhirat, dan dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan peserta didiknya ke gerbang kesuksesan yang baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, untuk menjadi pendidik yang berkualitas dan profesional harus memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan hidup, dan juga sifat-sifat yang menghiasi pribadinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam pandangan Islam. Pendidik yang baik adalah pendidik yang memperhatikan tugasnya dan mempunyai tanggung jawab terhadap peserta didik, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu mengembangkan potensi yang ada, baik lahir maupun batin, jasmani, psikis maupun rohaninya. Untuk itu, seorang pendidik wajib memiliki iman dan takwa yang harus kuat, kokoh, dan niat yang ikhlas, yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam serta berhiaskan akhlakul karimah, ditunjang oleh dedikasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diamanatkan pada pundaknya. Alhamdulillah, mungkin itulah yang saya sampaikan. Mungkin banyak sekali ya kurangnya, ya saya menyadarinya adanya kekurangan pada pembahasan ini. Mungkin cukup sampai sini saya bisa menyampaikan pembahasan-pembahasan tersebut, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.